Halo, perkenalkan nama saya Marciana Victoria. Saat ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai objek bisnis yang menjadi proyek kami dalam mata kuliah SIM dan juga pemasaran jasa. Jadi objek bisnis yang kami pilih ini adalah UMKM di Jakarta Salon, di mana kami akan presentasi yang lebih menjelaskan dan memfokuskan pada marketing plan-nya, yaitu bagaimana kami dapat meningkatkan traffic potensial customer UMKM di Jakarta Salon dengan menggunakan media digital, dengan harapan dan tujuan supaya mereka itu lebih tertarik dengan bisnis kami dan juga ingin menjadi salah satu dari customer kami. Kemudian saya akan memperkenalkan secara singkat, secara sekilas mengenai UMKM di Jakarta Salon ini. Jadi UMKM di Jakarta Salon ini adalah UMKM yang bergerak di bidang jasa, yang tentu saja di dalamnya pastinya terdapat visi dan misi. Visi dari UMKM di Jakarta Salon itu adalah menjadikan seluruh customer di Jakarta Salon memiliki penampilan yang menarik. Kemudian untuk misinya itu mengedukasi masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia jadi lebih tahu bagaimana menentukan bentuk rambut yang sesuai dengan wajah mereka. Kemudian juga dapat merawat rambut dengan baik dan benar sesuai dengan akademik yang ada di salon, kemudian sesuai juga dengan prosedur yang ada di salon. Dan juga di dalam UMKM di Jakarta Salon ini terdapat logo perusahaan yang bisa dilihat pada slide yang sudah ditampilkan. Nah, logo ini melambangkan keanggunan dan juga classy. Hai, nama saya Feni. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar apa saja sih yang membedakan salon kami dengan salon yang lainnya. What sets us apart? Yang pertama, kami menyediakan jasa pemotongan rambut, pengecatan rambut, dan hair treatment service. Yang kedua, provide consultation to customer. Jadi sebelum servis dimulai, customer boleh berkonsultasi terlebih dahulu dengan tim kami untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi di sini kami akan memberikan saran yang terbaik sesuai dengan kriteria rambut dan wajah yang customer miliki. Yang ketiga, hygiene is a must in our environment. Jadi kami memiliki standar yang tinggi untuk kebersihan sekitaran salon demi kenyamanan dan keamanan kita semua. Dan yang terakhir, outstanding result for our customer. Kami akan memberikan hasil yang terbaik demi kepuasan customer kita. Oke, sekarang kita masuk ke market analysis. Ada tiga faktor utama atau tiga faktor permasalahan yang ada di kalangan masyarakat saat ini. Yang pertama itu, faktor pertama, 45,5% masyarakat belum mengetahui model rambut yang sesuai dengan bentuk wajah mereka dan karakteristik rambut yang mereka punya. Contoh, wajah mereka itu oval, rambut mereka itu halus. Cocoknya seperti apa sih? Cocok itu model apa? Karena setiap rambut dan setiap bentuk muka itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan bentuk atau model gaya rambut tertentu yang cocok dengan mereka. Nah, jadi ada 45% orang yang masih belum tahu nih apa yang cocok buat mereka. Faktor kedua, 36,4% masyarakat belum mengetahui bagaimana cara merawat kulit kepala guna mengurangi kerontokan. Jadi banyak banget hasil survei kita itu orang yang mengalami kerontokan, mereka nggak tahu solusi cara mengurangi kerontokan mereka. Padahal cara itu banyak banget hal-hal simpel yang harus diperbaiki dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mengurangi kerontokan mereka. Contoh, kalau misalnya singkat aja ya. Contoh kalau misalnya itu rambut mereka masih basah, tapi diikat langsung. Atau yang kedua buat teman-teman kita yang berhijab masih agak lembab, buru-buru ditutupin langsung pakai hijab, itu menyebabkan rambut rontok, di mana kulit kepala itu bisa berjamur dan menyebabkan rambut rontok dan ketombean. Itu hal simpel yang banyak masyarakat belum tahu. Nah, di sini kami berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Last but not least, faktor ketiga, 18,2% masyarakat tidak memiliki pengetahuan untuk merawat rambut agar tetap sehat. Gimana nih maksudnya? Maksudnya itu banyak banget hal-hal simpel, hal-hal yang bisa mereka lakukan di rumah, tapi mereka belum tahu nih caranya gimana. Atau mereka sudah melakukan, tapi melakukan dengan hal yang salah. Contoh, hal simpel aja. Merawat rambut itu, kalau misalnya untuk hal-hal treatment, hal-hal vitamin, kita bakal bahas di konten-konten kita nantinya di media digital kita. Contoh hal simpel yang bisa mereka hindari atau lakukan di rumah itu, kalau misalnya habis keramas, jangan diginiin pakai handuk. Itu bisa menyebabkan batang rambut kita pecah-pecah. Itu hal yang simpel, tapi banyak teman-teman kita yang masih belum tahu hal ini. Jadi kita hadir untuk untuk memberikan referensi, tips, masukan, dan knowledge buat masyarakat
agar mereka tahu, agar mereka dapat solusi atau jawaban dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi seputaran atau perihal rambut mereka. Kita masuk ke strategi. Jadi di sini kita bakal bagi dua antara TikTok dan Instagram. TikTok, dari sisi TikTok kita ada beberapa ini. Pertama, kita akan membuat media Jakarta Salon untuk mengedukasi masyarakat perihal hairstyles dan hair treatment, guna memberikan solusi atau referensi kepada masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, ada 3 faktor penyebab atau 3 faktor major factor, di mana 3 hal ini nih yang menjadi pertanyaan masyarakat dan suatu hal yang mereka belum ketahui. Nah, di sini kita akan menggunakan TikTok sebagai media kita untuk memberikan edukasi. Lalu kita akan mengunggah video referensi gaya rambut sesuai dengan bentuk wajah mereka. Apakah mereka itu mukanya oval, bulat, atau juga kotak. Nah, kita akan memberikan video referensi untuk setiap bentuk wajah. Lalu mengunggah video edukasi untuk merawat rambut dan kulit kepala guna menjaga keseimbangan rambut dan kulit kepala. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka karena mereka belum mengetahui jawaban dari solusi untuk masalah kulit kepala mereka. Selanjutnya menggunakan TikTok sebagai company branding. Karena kita tahu TikTok memiliki algoritma yang sangat bagus di mana kita bisa mengunggah konten dan itu bisa tersebar dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu kita akan menggunakan TikTok sebagai media kita untuk menjadikan mempromosikan dan membuat TikTok sebagai company branding kita. Lalu yang terakhir, memanfaatkan algoritma TikTok. Nah, itu tadi saya udah jelaskan. Oke, Instagram. Kita akan masuk ke sisi Instagram. Instagram Jakarta Salon merupakan company portfolio di mana potential customer dapat melihat hasil karya artis kami di Instagram kami. Jadi setiap hasil perawatan, hasil haircut, hasil karya seni tangan dari hair artist kami, kita akan mengunggah, mengupload ke Instagram. Jadi potential customer bisa melihat nih, kita ini layak nggak sih untuk didatengin sebagai perusahaan jasa? Kita ini hasilnya gimana sih? Karena kita tahu salon merupakan hasil karya tangan, hasil seni karya tangan. Jadi kita membuat trust atau membangun relasi antara kita sebagai pemilik usaha dan potential customer, di mana mereka dapat melihat hasil karya kita dan mereka dapat mempercayai kinerja kita. Next, menjadikan sarana media konsultasi dan komunikasi dengan potential customer yang didapati melalui traffic TikTok. Sesuai dengan value usaha kita memberikan atau memprovide consultation before hair treatment dilakukan. Jadi kita tidak hanya seperti salon pada umumnya yang hanya tamu datang mau apa, mau potong rambut seperti ini langsung dikerjakan. Enggak, we have a unique and we are different company di mana kita ini memberikan konsultasi terlebih dahulu. Karena ada beberapa tamu yang masih belum tahu apakah ini cocok untuk mereka atau enggak. Rambut mereka ini bisa atau enggak dibikin seperti ini. Nah, disinilah peran kami sebagai hair artist dan sebagai penyedia jasa, sebagai perusahaan jasa untuk memberikan konsultasi. Karena kami lah yang expert di bidang ini, kami yang profesional di bidang ini. Jadi kita akan memberikan masukan terbaik untuk customer kita. Next, menerapkan search engine optimizations (SEO) dalam setiap unggahan hasil karya hair artist Jakarta Salon dan juga SEA. Kita akan melakukan advertisement juga, tapi it depends on the context. Untuk SEO sendiri kita akan selalu menggunakan ini dalam setiap postingan kita. Lalu menggunakan DM dari Instagram menjadi media booking appointment bagi potential customer yang akan menggunakan jasa Jakarta Salon. Jadi kita akan sistemnya seperti ini. Kita menerima walk-in customer, orang yang datang langsung ke salon kita untuk melakukan treatment, tapi kita akan selalu mendahulukan orang yang booking melalui kita. Kenapa? Karena karena kita mengetahui kadang salon kita cukup ramai, usaha ini cukup ramai,
Jadi kita akan mendahulukan orang-orang yang melakukan DM terlebih dahulu dan melakukan booking terlebih dahulu. Next, Flower of Service Jakarta Salon. Di sini kita akan membahas 4 flower of service dari UMKM Jakarta Salon. Yang pertama, information. Seluruh informasi perusahaan jasa ini dapat diakses melalui media sosial Jakarta Salon. Ada 2. Pertama itu Instagram dan TikTok. Untuk Instagram sendiri ada di @jakartasalon dan untuk TikTok di @kangrambut. Lalu untuk media consultation, seluruh konsultasi dengan UMKM Jakarta Salon akan dilaksanakan melalui akun media sosial Jakarta Salon, di mana mereka dapat memberikan informasi terkait rambut mereka, di mana pihak Jakarta Salon dapat memberikan solusi atau memberikan saran melalui media sosial terlebih dahulu sebelum mereka melakukan treatment dengan kita. Yang ketiga, order taking. Semua order taking dilakukan melalui media online booking, melalui Instagram. Lalu untuk payment sendiri, Jakarta Salon menerima payment menggunakan cash, debit, kredit, dan bank transfer. Oke, selanjutnya saya Sel Ransha Lonely dengan NPM 14890. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digital media yang kami gunakan. Digital media yang kami gunakan ada 2, yaitu TikTok dan Instagram. Nah, 2 aplikasi ini pasti tidak asing lagi kita dengar dan bahkan hampir seluruh masyarakat menggunakan 2 aplikasi tersebut. Nah, yang pertama TikTok. TikTok ini kami gunakan untuk menjadi media sarana edukasi masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang tadi teman saya jelaskan, yaitu 3 faktor masalahan di kalangan masyarakat. Contohnya, masalah rambut rontok, rambut lepek, geger rambut, dan lain-lain. Nah, TikTok ini kami gunakan juga karena TikTok memiliki algoritma yang sangat baik, di mana kita bisa menjangkau ribuan, ratusan, bahkan jutaan viewers dari seluruh Indonesia yang bisa dikonversi ke potensial customer Jakarta Salon. Yang kedua, Instagram. Instagram kita bisa cek di @jakartasalon. Nah, Instagram ini kita digunakan untuk jadi company portfolio, yang maksudnya Instagram ini digunakan untuk menjadi hasil-hasil postingan karya-karya. Kita dapat mengunggah video hasil karya hair artist. Nah, Instagram ini juga digunakan juga untuk menjadi media sarana konsultasi dan membuat perjanjian dengan customer. Nah, jadi digital media kami dengan username di TikTok @marconicolas atau Kang Rambut, dan Instagram dengan username @jakartasalon. Halo, nama saya Nidila Sabila Firdaus, NPM saya 1941358. Jadi hari ini saya akan melanjutkan presentasi tentang alur usaha dari Jakarta Salon. Nah, yang pertama itu kita dapat melihat dari sisi digital media atau dari sisi media sosial. Yang pertama itu ada penggunaan aplikasi TikTok. Jadi Jakarta Salon itu menggunakan aplikasi TikTok ini sebagai sarana untuk membuat video referensi potongan rambut, tips menjaga kesehatan rambut, dan tips mengurangi kerontokan yang nantinya itu akan dikonsumsi oleh potensial customer melalui video di akun TikTok Jakarta Salon. Jadi Jakarta Salon itu membuat video atau konten di akun TikTok yang isinya itu membuat video referensi dan tips-tips yang lainnya, dan juga memberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat yang sudah tadi dijelaskan di diagram sebelumnya, yang nantinya itu akan dikonsumsi langsung oleh potensial customer atau para customer yang melihat video di akun TikTok Jakarta Salon. Lalu setelah membuat video di aplikasi TikTok, selanjutnya kita masuk ke traffic potensial customer. Nah, traffic itu maksudnya adalah masyarakat atau orang-orang yang merasa tertarik dengan konten atau video yang Jakarta Salon ini unggah di akun TikToknya. Traffic potensial customer yang memiliki ketertarikan dengan jasa hair artist Jakarta Salon dapat melihat hasil karya Jakarta Salon melalui Instagram yang terhubung dengan akun TikTok kami. Nah, selain penggunaan aplikasi TikTok, Jakarta Salon juga menggunakan aplikasi Instagram. Traffic potensial customer dari TikTok akan konversi ke akun Instagram Jakarta Salon untuk melihat portofolio atau hasil karya hair artist. Nah, jadi berbeda dengan aplikasi TikTok, di aplikasi TikTok ini Jakarta Salon mengunggah video-video referensi dan juga tips-tips, sedangkan di aplikasi Instagram ini Jakarta Salon itu mengunggah foto hasil karya dari hair artist. Jadi para masyarakat atau para potensial customer yang sudah melihat video-video di TikTok itu akan langsung dihubungkan dengan aplikasi Instagram, yang nantinya potensial customer atau para masyarakat itu yang melihat itu bisa melihat langsung hasil foto-foto hasil karya dari hair artist Jakarta Salon. Nah, kemudian
potensial customer melakukan konsultasi mengenai kondisi rambut mereka dengan hair artist Jakarta Salon sebelum melakukan treatment. Nah, jadi para potensial customer itu sebelum melakukan treatment itu juga bisa melakukan konsultasi langsung kepada hair artist mengenai kondisi rambut mereka. Lalu setelah itu hair artist Jakarta Salon memberikan saran dan referensi terbaik terhadap rambut potensial customer. Jadi setelah melakukan konsultasi dengan hair artist Jakarta Salon, nanti hair artist Jakarta Salon juga akan memberikan saran atau referensi yang paling terbaik terhadap rambut potensial customer. Jadi mungkin para customer yang memiliki rambut kering atau mungkin susah diatur, itu nanti akan diberikan saran oleh hair artist, referensi atau saran yang paling terbaik oleh hair artist. Lalu kemudian potensial customer melakukan booking appointment terlebih dahulu dengan hair artist Jakarta Salon sebelum melakukan treatment. Nah, lalu kemudian sebelum melakukan treatment, potensial customer juga wajib melakukan booking appointment. Lalu yang terakhir, tim Jakarta Salon akan membuatkan reservasi dari potensial customer sesuai dengan treatment yang diinginkan. Jadi setelah melakukan booking appointment, nanti tim dari Jakarta Salon itu akan membuatkan reservasi untuk para potensial customer sesuai dengan treatment yang diinginkan. Yang pertama, Jakarta Salon akan memberikan referensi video di TikTok mengenai cara pemotongan rambut yang benar ataupun tips-tips seperti mengurangi ketombe maupun rambut yang rontok. Dan kemudian jika ada potential customer yang tertarik, mereka dapat langsung melihat Instagram Jakarta Salon yang terhubung dari TikTok sebelumnya. Dan kemudian jika mereka tertarik, mereka dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada hair artist. Dan hair artist akan memberikan saran terbaik untuk customernya. Dan jika ingin melakukan treatment, customer harus melakukan booking appointment dulu, dan untuk pihak Jakarta Salon akan memberikan reservasi atau membuat reservasi sesuai dengan customer inginkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang flow or service dari UMKM kami, yaitu Jakarta Salon. Nah, jadi flow or service dari Jakarta Salon ini pada awalnya itu dilakukan oleh customer. Nah, jadi customer ini pertama melakukan appointment terlebih dahulu ke Jakarta Salonnya. Bisa melalui Instagram, dan Instagram itu bisa melalui DM. Dan juga kalau mau lewat by phone juga bisa dilihat nomor telepon kami di bio di Instagram kami Jakarta Salon. Nah, untuk customer yang walk in sebenarnya bisa, tetapi kami lebih mengutamakan ke customer yang sudah melakukan booking secara online. Nah, jadi apalagi untuk hari besar untuk disarankan untuk para customer dari kami untuk dapat melakukan appointment lebih cepat via online untuk dari jauh hari sebelum pemotongan. Nah, setelah dari customer akan datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh mereka. Setelah itu lanjut ke staf Jakarta Salon. Nah, di sini staf Jakarta Salon akan melakukan registrasi ulang tamu sebelum melakukan treatment. Setelah itu lanjut lagi ke database. Nah, di sini staf Jakarta Salon akan melakukan pendataan nama, email, dan akun sosial media customer. Setelah selesai melakukan database, balik lagi ke staf Jakarta Salonnya. Nah, di sini hair artist akan memberikan treatment rambut sesuai dengan reservasi dari customer. Nah, di sini berarti dari staff dari kami akan melakukan treatment rambut para customer sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, setelah dilakukannya pemotongan, treatment rambut lanjut ke customer lagi. Nah, di sini customer akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, di sini berarti tahap akhirnya. Berarti di sini semuanya sudah selesai, pemotongan sudah selesai segala macam. Nah, jadi di sini customer bisa menilai bagus atau tidaknya. Nah, setelah dari customer balik lagi ke staf Jakarta Salon. Nah, di sini pembayaran akan dilakukan setelah customer selesai melakukan treatment. Nah, di sini berarti customer itu sudah mendapatkan hasil pemotongan, dan setelah itu mereka masuk ke tahap pembayaran. Nah, begitulah flow or service dari UMKM kami, yaitu Jakarta Salon. Demikian hasil presentasi kami tentang bagaimana marketing plan kami untuk meningkatkan traffic dari UMKM Jakarta Salon menggunakan media digital. Semoga ini membantu dan menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Saya Marco Nicholas, NPM 1941298, signing out. Thank you.